Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriana Mayasari, mahasiswa Universitas Nasional Program Studi Informatika. Saat ini saya sedang membuat vlog untuk memenuhi ujian akhir semester, khususnya pada mata kuliah komunikasi serat optik. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah memiliki 5 buah soal. Yang pertama, rancanglah jaringan sistem komunikasi serat optik menggunakan software OptiSystem 7.0. Dan yang kedua adalah, jelaskan cara kerja jaringannya. Ketiga, lakukanlah simulasi dengan cara setting harga power laser transmitter yang konstan, yakni 0 dBm. Sedangkan variasi panjang serat optik atau single mode fiber atau SPM diubah pada jarak 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Ukurlah parameter optical power pada setiap perubahan jarak tersebut dalam bentuk grafik X dan Y, di mana sumbu X adalah variasi perubahan jarak dalam kilometer, sedangkan Y adalah optical power dalam satuan dBm. Jelaskan tren data yang Anda peroleh. Kemudian yang 4, ukurlah parameter OSN, optical signal to noise ratio, pada setiap perubahan jarak tersebut dalam bentuk grafik X dan Y, di mana sumbu X adalah variasi perubahan jarak dalam kilometer, sedangkan Y adalah ONSR dalam satuan dB. Jelaskan tren data yang Anda peroleh. Dan kemudian soal yang terakhir adalah, ukurlah parameter BER atau bit error rate pada setiap perubahan jarak tersebut dalam bentuk grafik X dan Y, di mana sumbu X adalah variasi perubahan jarak dalam kilometer, sedangkan Y adalah BER. Jelaskan tren data yang Anda peroleh. Baik, itulah kelima soal yang telah diberikan. Kemudian, sebelum kita menjawab soal-soal tersebut, perlu diketahui apa itu komunikasi serat optik. Nah, komunikasi serat optik merupakan suatu metode untuk mentransmisikan sebuah informasi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mengirimkan sinar atau cahaya melalui serat optik. Cahaya ini membentuk gelombang elektromagnetik yang dimana termodulasi untuk membawa suatu informasi. Kemudian, bagaimana struktur dari serat optik itu sendiri? Di sini saya sudah mempunyai gambar di mana struktur dasar dari serat optik. Pada lapisan yang paling dalam terdapat core atau inti yang berfungsi untuk menentukan cahaya merambat dari satu ujung ke ujung yang lain. Kemudian pada lapisan kedua, yaitu bernama cladding atau lapisan, berfungsi sebagai cermin, yakni memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Kemudian, lapisan terakhir atau lapisan ketiga, yaitu coating atau jaket, berfungsi sebagai melindungi mekanis sebagai pengodaan warna, indeks bias, core selalu lebih besar daripada indeks bias cladding. Ya. Oke, kita masuk pada pembahasan soal yang pertama, yaitu rancangan sistem. Di sini sudah ada rancangan sistem komunikasi serat optik dengan optical system, dengan aplikasi optical system, menggunakan metode point-to-point. Bisa dilihat di sini rancangannya. Kemudian, apa itu metode point-to-point? Point-to-point yang sering dikenal PTP atau PPP merupakan salah satu one protokol selain HDCL. PPP ini menggunakan skema 2 titik seperti sebutannya, point-to-point. Artinya, protokol ini digunakan untuk mengkoneksikan atau menghubungkan dua device dalam suatu jaringan. Di sini ada sebuah ilustrasinya, di mana sebuah PC dapat terkoneksikan dengan satu buah PC lagi menggunakan kabel LAN ataupun router. Kemudian, apa kelebihan dari metode point-to-point? Yang pertama, tidak memerlukan seorang administrator jaringan. Yang kedua, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus. Dan ada pun juga kekurangan dari metode point-to-point ini. Yang pertama adalah jaringan tidak terlalu besar dan tidak bisa diperbesar atau tetap
tidak ada manajemen jaringan, dan kemudian tingkat keamanannya yang rendah. Oke, kita masuk pada pembahasan soal yang kedua, yaitu cara kerja. Oke, bagaimana cara kerja metode point-to-point? Point-to-point memiliki prinsip kerja yang sederhana, di mana menggabungkan antara pemancar atau trigger dengan penerima atau receiver menggunakan konsep single core. Merujuk pada rancangan sistem yang telah saya buat ini, ya. Yang pertama adalah CW laser, berguna sebagai sinyal transmisi di sini ya, dalam bentuk gelombang yang berfungsi sebagai penghantar data. Kemudian ada User Defined Bit Generator, berfungsi untuk memasukkan bit yang dikirim dan terhubung pada NRZ Pulse Generator. Di sini. Kemudian NRZ Pulse Generator berfungsi sebagai pembangkit pulsa MRZ yang kemudian diteruskan ke Mach Zehnder dan bersumber cahaya laser. Bisa dilihat di sini alurnya dari NRZ turun ke MRZ, yang selanjutnya yaitu ke Mach Zehnder atau sumber cahaya laser. Kemudian di dalam modulator, gelombang diolah dan diteruskan melalui jalur fiber optik. Sehingga gelombang yang diterima oleh fotodetektor pin kemudian di sini kemudian diteruskan kepada 3R regonator untuk memisahkan jenis gelombang yang selanjutnya akan diterima oleh BER atau Bit Error Rate Analyzer. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 3, parameter optical power. Parameter optical power. Hasil perhitungan dari optical power jika power laser transmitter memiliki power konstan di 0 dBm dengan reference wavelength di besaran 1500 nm, maka dapat dihasilkan panjang serat optik akan bernilai sebagai berikut. Pada 40 km menghasilkan power minus 10,440 dBm. Tahu di sini nilainya minus 10,44. Yang selanjutnya, pada 50 km menghasilkan power sebesar minus 10,440 dBm dengan nilai minus 12,440. Pada kilometer 60 menghasilkan power minus 10.440 dBm dengan nilai minus 14,440. Kemudian pada kilometer 70 menghasilkan power minus 10.440 dBm dengan nilai 16.440 minus 16.440. Dan kemudian yang terakhir adalah pada kilometer 80 menghasilkan power sebanyak minus 10.440 dBm dengan nilai minus 18.440. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal nomor 4, yaitu parameter OSNR atau Optical Signal to Noise Ratio. Parameter OSNR atau Optical Signal to Noise Ratio. Hasil perhitungan dari optical power jika power laser transmitter memiliki power konstan di 0 dBm dengan reference wavelength di besaran 1550 nm, maka dapat dihasilkan panjang serat optik akan bernilai sebagai berikut. Menurut parameter, di kilometer 40 menghasilkan ONSR sebesar 32,6145. Kemudian pada kilometer 50 menghasilkan ONSR sebesar 32,613484 dB. Kemudian pada kilometer 60 menghasilkan ONSR sebesar 32,61
610.185 dB, kemudian pada kilometer 70 menghasilkan ONSR sebesar 32,61154 dB. 542 dB. Kemudian pada kilometer 80 menghasilkan ONSR sebesar 32,61687 dB. Baik, kita sampai ke pembahasan soal nomor 5, yaitu simulasi BER atau bit error rate. Parameter BER atau bit error rate hasil perhitungan dari optical power jika power laser transmitter memiliki power konstan di 0 dBm dengan reference wavelength di besaran 1550 nm. Maka dapat dihasilkan panjang strop optik akan bernilai sebagai berikut. 40 km menghasilkan BER sebanyak 2,2655E-11. Kemudian pada 50 km menghasilkan BER sebesar 4,359293-03. Kemudian pada kilometer 60 menghasilkan BER sebesar 4,600E-03. Kemudian pada kilometer 70 menghasilkan BER sebanyak 1/2327E-93. Dan kemudian pada 80 km menghasilkan BER 1,00 plus 00. Berikut hasil tes rad optik pada panjang 40 km. Di sini ada hasil BER analyzer-nya dan optical spectrum analyzer. Kemudian yang selanjutnya hasil tes rad optik pada panjang 50 km. Di sini hasil BER-nya dan di sini hasil optikalnya. Selanjutnya hasil tes rad optik pada panjang 60 km. Di sini hasil BER dan di sini hasil optical spectrum. Kemudian yang selanjutnya hasil tes rad optik pada panjang 70 km. Di sini hasilnya terlihat berbeda dari yang 60 km ya. Kemudian optical spectrumnya seperti ini. Dan kemudian yang terakhir adalah hasil tes rad optik pada panjang 80 km. Di sini hasil BER analyzer-nya, di sini hasil optical spectrum analyzer-nya. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, dapat mengirimkannya langsung di email saya, yaitu putrianamai14@gmail.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.